Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan ini kita bertemu walaupun hanya melalui media online, tetapi kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tetap kita beriman bahwa Tuhan ada bersama dengan kehidupan kita. Kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan hadirat Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati pelayanan pada saat ini. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kebenaran firman Allah yang disampaikan benar-benar dapat menjangkau setiap telinga yang mendengar dan menjamah setiap kami semua. Setiap mereka yang mendengarkan berita firman Tuhan ini diurapi oleh Tuhan. Berkuasalah Engkau atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita akan kembali melihat kebenaran firman Allah pada kesempatan ini. Dan kali ini kita kembali memperhatikan bahwa judul khotbah pada saat ini adalah Yesus Kristus Maha Kuasa atau omnipoten. Kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita sangat memerlukan kemahakuasaan Tuhan di dalam setiap keberadaan kita. Sebab ada begitu banyak hal yang terjadi, masalah-masalah, bahkan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak mempunyai Tuhan, tidak mempunyai pengharapan, tidak bergantung kepada Tuhan, maka kita akan banyak mengalami kekecewaan. Tetapi kalau kita memperhatikan apa yang ingin diperlihatkan oleh Allah di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus Maha Kuasa ini adalah salah satu sifat Allah yang ada di dalam kehidupan Yesus. Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, dan itu Dia berikan kepada Yesus, bahwa Yesus juga adalah Maha Kuasa. Kita akan memperhatikan bahwa Dia Allah yang perkasa. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5 dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini yang kita dapat perhatikan, bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dan dikatakan di dalam ayat tadi bahwa Dia adalah anak yang, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa. Inilah sifat yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, atau yang dimiliki oleh Yesus, bahwa Yesus adalah Maha Kuasa.
Dan ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita, agar benar-benar kita dapat menyadari bahwa kita percaya kepada Yesus dan kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Maha Kuasa. Dan itu kita tanamkan di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita menghadapi tantangan seberat apapun, kita yakin, kita percaya bahwa kita punya Yesus yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia adalah Allah yang perkasa. Dan kemudian di dalam Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, dikatakan di sana, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir. Dan bahkan dikatakan firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dia akan datang kali yang kita sebut kali yang kedua. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam keberadaan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, bahwa Dia sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, Dia sudah ada. Dan kemudian Dia sementara ada, Dia ada sekarang ini, dan bahkan Dia untuk selamanya, yang akhir pun Dia tetap ada. Dan dikatakan di dalam bagian terakhir, yang Maha Kuasa. Ini yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, dan kita percaya kepada Yesus yang adalah Maha Kuasa. Memberikan jalan keluar, memberikan hikmat, memberikan pertolongannya di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Dan lalu kemudian kita lanjut bahwa Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kita percaya kepada Yesus, yakin kepada Yesus, itu tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah yang seberat apapun, percayalah bahwa Dia sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Sebab dikatakan dalam Ibrani bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi kita percaya kepada firman daripada Yesus, maka Dia akan memberikan pertolongan, memberikan topangan. Sebab kita tidak kuat, bagaikan tembok, bagaikan rumah yang tidak kuat. Jadi harus ada yang menopang supaya menjadi kuat. Kita menghadapi masalah dalam hidup ini pun, tantangan dalam hidup ini pun, kita tidak kuat. Kita perlu ditopang oleh kekuasaan daripada Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir, bahwa juga segala sesuatu telah diserahkan kepadanya. Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mempelajari tentang kemahakuasaan Allah di dalam Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Allah yang sanggup memberikan pertolongan, menopang kehidupan kita. Karena kekuasaan daripada Allah itu pun sudah diberikan kepada Yesus, dan tergantung bagaimana iman kita. Selanjutnya nanti
Beberapa waktu yang akan datang kita akan belajar bagaimana kita menanggapi kekuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Agar ketika kita menghadapi tantangan masalah dalam hidup ini, kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya. Nanti berikut kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara kita menanggapi kekuasaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Firman yang singkat ini kiranya memberikan motivasi yang kuat, mengakui bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, sehingga masalah seberat apapun, percayalah, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita kembali berdoa untuk firman yang kita dengar. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, jamah kami, jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong Tuhan. Berkaryalah Engkau terus dalam kehidupan kami. Bertakhtalah Engkau Yesus Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar kami boleh mendapatkan kekuatan hikmat dari Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua.